Mendefinisikan user mulai dengan membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem. Termaksud user tidak langsung seperti student. Kemudian user menggambarkan garis panah untuk semua input dan output untuk masing-masing user. Garis diberi nama dengan informasi atau data yang melewatinya. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antar user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu. Tujuan dari proses ini adalah pertama untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer, kedua untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Spesifikasi fungsi. Spesifikasi fungsi menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Didefinisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkup user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Garis besar VS. Yang pertama, judul halaman. Judul, fungsi, spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal. Jangan lupa nomor versi. Dokumen ini akan direvisi. Kedua, daftar isi. Nama bagian, berikut nomor halaman. Gambar sistem. Menjelaskan sistem yang akan dibuat. 4. Tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. 5. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. 6. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kontak atau fungsi yang terdapat pada gambar. 7. Pengiriman yang lain dokumentasi. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan dan kegunaannya. 8. Perubahan spesifikasi. Perubahan spesifikasi mungkin menyebabkan perubahan ke seluruh item yang lain untuk menyebabkan biaya menjadi mahal dan penundaan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. 9. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam spesifikasi kita rincikan metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. User dan interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat sebagai pertanyaan yang bersifat teknik. 11. Tanggung jawab user. Untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan dengan banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek. 12. Istilah kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Berikutnya, case software tools untuk analisis. Computer aided software engineer. Case digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase di daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Kesimpulan dari fase analisis. Diharapkan fase spesifikasi fungsi dinegosiasikan atau ditunjukkan kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen-departemen, menyebabkan analisis paralisis. Ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruangan dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan.
Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis.